Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas ya untuk pergerakan daripada Bitcoin. Jadi hari ini bagus banget teman-teman. Bitcoin itu sudah terkonfirmasi untuk testing saja di area 20.000 dolar. Ini merupakan area resistance ya yang kebentuk waktu Bitcoin itu di bulan Desember 2021, tepatnya sama di 20.000 dolar. Dan hari ini Bitcoin sudah bisa dibilang terhenti nih, ya terhenti sesaat daripada penurunan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Jadi Bitcoin tertahan di level 20.000 dolar. Apakah Bitcoin akan bisa melanjutkan kenaikan untuk kedepannya? Nah, ini dipicu dari beberapa good news seperti keputusan dari The Fed ya yang hanya menaikkan 0,75% untuk suku bunganya. Jadi dari perkiraan itu cuma naik sekitar 50%, ternyata lebih tinggi 25%. Market sempat merespon negatif di awal-awal, tapi akhirnya terkonfirmasi setelah beberapa jam kemudian market agak sedikit naik. Jadi ini sebenarnya memang karena pengaruh daripada inflasi yang sudah sangat parah di Amerika sana. Jadi kalau saat ini suku bunganya itu baru sekitar 1,75%. Jika dibandingkan dengan di Indonesia itu sudah sekitar 3,5 ya. Jadi Indonesia cenderung lebih stabil untuk inflasinya di negara ini. Tapi kalau di Amerika itu masih sangat parah nih, sehingga suku bunga perlu untuk dinaikkan. Jadi menurut aku 0,75% bukan hal yang terlalu buruk, kecuali kalau dinaikkan sekitar 1%, nah itu baru parah sih. Jadi kalau sekarang Bitcoin itu sudah mulai merespon baik ya. Dan kalau kita lihat di time frame weekly ini teman-teman, untuk volume perdagangan memang cenderung agak turun, sempat turun di bulan September sampai dengan bulan Maret dan juga April ya. Cuman dalam beberapa hari terakhir itu di bulan Juni, Mei sudah mulai Mei Juni ini sudah semakin besar volume perdagangannya, dan saat ini memang Bitcoin ini cukup melegakan nih karena sudah berhasil untuk bertahan di level saat ini yaitu di 22,5 ribu dolar. Nah, untuk MACD teman-teman masih merah dan sepertinya memang masih ada potensi untuk mengalami penurunan. Cuman dari RSI sendiri ini cenderung positif nih, udah berada di level oversold ya. Jadi kemungkinan memang market sudah mulai untuk jenuh dengan penurunan yang terjadi selama ini, dan sekarang semoga saja ini merupakan good sign untuk market setidaknya bisa sedikit recover, mungkin bisa retest atau mengalami fase retrace. Semoga aja mungkin target bisa sampai ke 30.000 atau 27.000 dolar. Ya, semoga aja. Kita akan ulas lagi nanti di time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang kita pindah dulu ke time frame satu hari teman-teman. Nah, kalau dari time frame satu hari, Bitcoin ini belum closing ya. Hari ini masih tanggal 16 Juni 2022 jam 7.22 waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih 37 menit lagi baru closing untuk time frame daily-nya, dan sepertinya di sini sudah ada candle candle hijau cukup bagus, bentuknya seperti spinning top, um, ya, ataupun ini merupakan tanda yang cukup bagus sih. Kalau dari RSI sendiri juga sudah berada di level bawah ya, oversold, dan semoga ini merupakan tanda yang bagus untuk market mengalami kenaikan. Terus kalau dari MACD masih merah teman-teman. Kita perlu untuk melihat ke depannya apakah market akan merespon positif. Jadi sepertinya trigger yang terjadi saat ini masih belum cukup nih untuk membuat market confident. Cuma kita uh, sepertinya sedikit optimis pagi ini. Semoga aja market bisa closing mungkin sampai di 22,7 atau 22,8 ribu dolar. Semoga aja, sehingga MACD-nya sudah memberikan ataupun bisa memberikan sinyal yang lebih baik lagi. Kalau sementara sih sepertinya masih merah. Nah, ini juga ada potensi untuk mengalami bullish divergence bila mana memang di level saat ini MACD bisa membuat golden cross ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Semoga aja. Oh ya, untuk news daripada kenaikan suku bunga atau meeting dari The Fed itu akan diadakan lagi bulan Juli teman-teman. Jadi bulan Juli sekitar tanggal 26 itu baru nanti akan diumumkan lagi, direview lagi seperti apa kondisi dari Amerika, apakah masih keras
inflasinya ataupun enggak. Kalau inflasinya semakin kuat atau tidak ada pengaruh nih setelah kenaikan dari hari ini, itu akan diadakan tapering lagi. Jadi kemungkinan suku bunga masih akan naik. Nah, jadi dalam rentang waktu sebulan ke depan, kemungkinan ini bisa dimanfaatkan untuk market setidaknya mengalami retrace ataupun kenaikan sesaat. Ya, semoga aja itu sebuah ekspektasi sebenarnya. Oke, kalau kita pindah ya ke time frame 4 jam, di time frame 4 jam di sini cukup bagus untuk pergerakan daripada market. Um, dari MACD sendiri udah mulai ada golden cross. RSI sendiri sudah sekian hari ya mengalami kenaikan, mungkin 2 hari terakhir di sini sudah terbentuk yang namanya bullish divergence, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bullish divergence itu adalah ketika pergerakan chartnya turun tapi dari indikator memberikan indikasi naik. Nah, ini juga terjadi pada Bitcoin ya dalam beberapa hari kemarin. Jadi memang ketika Bitcoin ini ada di level 22.000 dolar, itu marketnya cenderung turun, bahkan drop sampai ke 20.000 dolar, tapi ini adalah divergence yang sekarang sudah berhasil dikonfirmasi. By the way juga Bitcoin sudah keluar dari area falling wedge di sini dan sekarang sudah breakout, teman-teman. Ini merupakan tanda yang bagus untuk Bitcoin kembali bisa melanjutkan kenaikan ya setidaknya dalam beberapa hari ke depan. Jadi ada beberapa sinyal yang memang cukup oke ya. Dari volume perdagangan ini udah luar biasa tinggi, teman-teman. Peningkatan yang sudah sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir dan ya semakin meyakinkan kita bahwa wah, ini market ada potensi untuk naik nih. Nah, again, semua yang aku sampaikan ini harus teman-teman riset sendiri juga, jadi jangan berpaku sama satu analisa ini aja. Apalagi kalian yang mungkin FOMO nih dalam kondisi seperti sekarang mau masuk, nah itu butuh untuk hati-hati, manfaatkan fase-fase koreksi. Nah, kalau dari time frame 1 jam, teman-teman bisa lihat di sini ya, seperti aku bilang tadi, dari sini ada divergence dari MACD-nya, terus dari RSI juga divergence dan sepertinya akan memasuki level jenuh beli. Kemungkinan itu akan berada di level EMA 99. Jadi ya, ini aku pakai indikator EMA 99 yang garis warna biru ini merupakan target price untuk Bitcoin dalam jangka waktu dekat. Jadi ekspektasinya dia bisa naik sampai level 23,6 ribu. Semoga aja jangka pendek Bitcoin bisa naik ke level tersebut dan kemudian entah itu Bitcoin akan mengalami koreksi. Nah, itu juga sangat bisa ya. Dan satu lagi untuk area resistance itu ada di kisaran 22,9 ribu dolar. Jadi bila mana nanti Bitcoin naik, teman-teman, itu jangan teman-teman FOMO karena mungkin di sini akan ada sedikit tekanan untuk market karena memang sudah berada di level jenuh belinya. Terus juga dari MACD sepertinya dia akan segera untuk dead cross. Jadi kalau teman-teman melihat video ini dalam beberapa jam ke depan, mungkin market sudah berada di level 23.000, itu jangan dulu dikejar. Baiknya teman-teman tunggu koreksi. Nah, koreksinya sampai mana? Potensinya bisa sampai ke level 61,8, yaitu di 22,2 ribu dolar. Jadi kisaran level segini mungkin bisa menjadi area yang tepat untuk kita melakukan akumulasi, atau kalau memang pergerakan marketnya cukup kuat, bisa aja cuma mantul di 22,8 ribu dolar. Jadi itu untuk potensi-potensi daripada Bitcoin dalam jangka waktu dekat. Ya, semoga aja ini kan udah hampir 6 bulan ya mengalami penurunan. Semoga ini bisa menjadi tanda awal teman-teman untuk market setidaknya recover. Untuk targetku sih bisa sampai ke area mungkin 29 atau 30 ribu, tapi ini agak berat mungkin ya, mungkin apalagi dalam kondisi ekonomi global yang seperti sekarang ini, di mana inflasi masih belum terkendali, kemudian masih ada perang dan lain sebagainya. Jadi ini juga diikuti berita kemarin ya, bagaimana MicroStrategy itu dikabarkan sudah kehilangan banyak uang di tengah kecelakaan kripto. Jadi ya kemarin ada FUD gitu teman-teman yang menyebabkan market benar-benar panik nih. Bagaimana MicroStrategy yang seperti kita tahu merupakan holder terbesar, mungkin bukan terbesar, tapi ya mereka punya dana yang cukup besar dalam bentuk Bitcoin. Jadi mereka aja udah mengalami loss nih. Ini akan mempengaruhi psikologi daripada investor retail tentunya.
Tapi kalau dari address yang memiliki Bitcoin itu masih sama-sama aja teman-teman. Di sini ada di 1,2%. Ini address siapa yang punya. Jadi kepemilikan Bitcoinnya sebesar 252.000 ya, banyak banget dia punya Bitcoin. Kemudian di sini ada orang yang punya 0,8% Bitcoin ya dengan jumlah 168. Jadi para holder ini memang punya Bitcoin dari dulu teman-teman, dan sekarang dia belum banyak untuk distribusi. Jadi kemungkinan memang Bitcoin ini masih sangat dipercaya oleh beberapa kalangan tertentu saja. So, buat teman-teman yang mungkin baru belajar trading, baru masuk ke market kripto, jadi ya inilah market bisa naik dan turun dengan sangat ekstrim teman-teman. Dan kita sebagai investor kecil nih, ada baiknya untuk update tiap hari atau update berkala ya untuk pergerakan market. Jangan sampai kita mengambil keputusan hanya karena kita takut ataupun mengambil keputusan hanya karena kita FOMO di market. Jadi pastikan teman-teman selalu riset sendiri. Kalau kalian belum bisa untuk melakukan analisa, bisa atau cek aja di YouTube banyak kok ada orang yang bisa untuk sharing untuk prediksi ataupun outlook mereka terhadap pergerakan dari Bitcoin. Cuman again harus teman-teman lakukan riset sendiri atau dior sendiri, jangan mudah percaya, dan pastikan yang kalian lakukan atau keputusan yang kalian ambil itu sudah berdasarkan dengan risk management, money management kalian. Jangan sampai kalian masukkan seluruh dana kalian ke kripto, apalagi sekarang kondisinya lagi kurang begitu bagus. Oke, kalau dalam menurut aku pribadi, market kripto optimis untuk melanjutkan kenaikan mungkin beberapa hari ke depan, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan menjelang nanti akan ada pengumuman lagi tentang tapering ya, apakah akan dinaikkan lagi suku bunganya ataupun enggak. Itu juga sangat berpengaruh. Tentunya kita nggak bisa update sekarang ataupun kita nggak bisa prediksi sekarang seperti apa keputusannya, tapi kita akan update next time teman-teman. Oke, sekian aja untuk Bitcoin, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk aduh jangan lupa untuk join ya di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi tentang market crypto, dan juga aku sering sharing juga di komunitas. Jadi di sini ada outlook tentang Bitcoin, ini Ethereum. Jadi ya banyak lah teman-teman bisa sama-sama belajar di sini. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan kalau ada koin lain yang mau dianalisa bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.